selalu menjadi polemik nih. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, kok kenapa lahir? Ya, jadi bayi dikandung. Shalom sahabat Alpetra, kita berjumpa lagi masih di Alpetra Ministry. Dan hari ini kita akan diberikan penjelasan oleh Bapak Pendeta Dr. Ian Anthony. Sahabat Alpetra, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan langsung aja berbincang-bincang santai seperti biasa. Dan kita akan mendasarinya tentu dari Alkitab. Dan ingat ya, kata Om Yan, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Kelamaan. Ayo kita nanya Om Yan. Shalom Om. Om, wah ini kita sebentar lagi mau Natal Om ya. Nggak kerasa ya Om. Ini udah, iya ini tinggal berapa hari lagi udah mau Natalan nih Om. Waduh, nggak kerasa ya Om. Kalau Desember itu saya juga jadi deg-degannya, wah Alpetra udah nambah umur nih. Karena kan waktu itu Alpetra kan Desember 2020 Om bikinnya. Iya Om, nggak kerasa ya Om. Iya, lahirnya tuh tanggal 4 Desember 2020. Wah. Jadi ngomongin itu Om. Wajar, manusiawi. Manusiawi Om. Nah Om, ngomongin ulang tahun Om. Ini kan Natal kan ulang tahun Tuhan Yesus ya Om ya. Itu Om, ada yang ngomong nih Om, katanya kalau Yesus itu Tuhan, kok ada ditulisnya di Alkitab juga ya Om, Injil Sinoptik ya. Kok Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi kenapa harus lahir melalui Maria? Nah itu gimana Om, jelasinnya Om? Ya, oke. Jadi kalau orang luar itu, mereka tidak memahami tentang Tritunggal itu Allah yang disebut Bapa, kemudian Firman Allah yang menjelma menjadi manusia Yesus, dan Roh Kudus. Jadi mereka itu masih mengacaukan Tritunggal itu seolah-olah Allah, Maria, dan Yesus. Itu kacau lah pikiran mereka itu. Tuhan Allah, Firman Allah, dan Roh Kudus itu Tritunggal. Nah, Firman Allah itu yang menjelma menjadi Yesus. Maka Yesus dipanggil Tuhan karena dia kuasanya itu sama dengan Allah. Dia adalah penjelmaan Firman Allah. Begitu. Oh gitu Om. Jadi sebetulnya gampang ya Om, kalau kita nggak membatasi kuasa Allah, kan bisa aja ya Om, dengan berbagai cara ya Om ya. Iya, jadi itu Firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus yang dipanggilnya Tuhan. Tuhan Yesus. Ya kuasanya itu, kalau kuasa ya kuasa sama dengan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi karena dia menjelma menjadi manusia, ada juga keterbatasan. Misalnya soal tempat, kalau dia ada di mana ya di situ dia. Kemudian juga ada hal-hal yang lain yang menyatakan kemanusiaannya. Kadang-kadang lapar, kadang-kadang apa katanya tidur, kadang-kadang katanya masa sih katanya Tuhan kok seperti manusia gitu ya. Ada makan, ada tidur, ada minum. Itu kan karena menjelma menjadi manusia sungguh-sungguh. Jadi kealahannya 100%, kemanusiaannya juga 100%. Nah, itu ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini juga bisa membingungkan lagi. Lalu apakah Tuhan Yesus di dunia lalu surganya kosong? Nah, itu. Itu ya, kalau Allah Bapa kan selama-lamanya di surga. Iya. Ini yang menjadi manusia Yesus itu Firman Allah. Gitu. Ya, jadi Firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus, dipanggilnya Tuhan Yesus oleh umatnya, gitu. Nah, kalau Roh Kudus, sebenarnya Roh Kudus mereka juga percaya ada Roh Allah, ya, Roh Allah ada. Itu mereka percaya, cuman mereka pikir bagaimana itu tentang Allah, Firman Allah dan Roh Kudus. Lalu istilah Tritunggal dari mana? Nah, ini di agama Kristen baru muncul ada
istilah Tritunggal itu pun sesudah gereja berdiri sekian lama gitu ya, nggak tahu itu abad berapa itu baru ada istilah Tritunggal gitu. Ya Om. Sebetulnya juga kalau di Alkitab istilah Tritunggal nggak ada ya Om, dan itu udah dijelasin sih sama Om sebelumnya gitu. Ya Om. Nah tapi kalau ini Om ngomongin Tritunggal itu jadi di ayat yang selanjutnya kan ditulis tuh Om, Lukas 1 ayat 32 disebut anak Allah Om. Nah ini kan jadi masalah nih Om. Nah, jadi itu kan istilah anak Allah itu jangan disamakan dengan anak yang keluar dari papa mama. Ini kan penjelmaan gitu. Nah, jadi firman Allah menjelma menjadi manusia, dipanggilnya Tuhan Yesus, gelarnya anak Allah, gitu. Tuhan juga gelar, gitu. Nah, cuman kan karena orang luar kan memaksakan kalau Allah itu satu, ya udah, satu itu aja. Padahal kan artinya satu itu maksudnya esa, tunggal. Jadi Allah itu dari keabadian sampai keabadian tidak pernah dipisahkan dengan firman Allah dan roh Allah. Nah ini yang harus disebarluaskan. Allah, firman Allah dan roh Allah itu satu kesatuan. Firman Allah menjadi manusia Yesus. Gitu. Nah ini harus terus disebarkan supaya orang tuh ngeh, oh Tuhan Allah itu bukan bilangan satu. Seperti kesekian ya. Padahal Allah selalu dengan firman Allah, selalu dengan Roh Kudus. Ketiganya yang Iya gitu aja kenapa jadi bingung ya Om? Gampang kok sebetulnya ya Om. Tapi orang suka ya bikin bingung-bingung sendiri sih Om. Ditambah lagi manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kalau mati rohnya pergi, tetapi manusia itu selain ada roh dan tubuh ada jiwa juga. Itu yang kepribadiannya itu kan yang ada dalam pikirannya, perasaannya, kemauannya, itu kan di kejiwaannya gitu. Nah, tapi kalau pergi ya udah, makanya mati kan begitu. Iya Om ya. Gitu sebetulnya simple sih. Cuma memang orang suka cari yang susah ya Om. Kayak pertanyaan saya nih selanjutnya nih Om. Kalau gitu kenapa jadi manusia Om? Kenapa gitu menjelmanya menjadi manusia gitu? Jadi fokus perhatian Allah itu kepada ciptaannya itu terutama kepada manusia. Gitu. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada kesamaan apa itu dengan Allah itu ya. Apakah itu kepribadian atau bagaimana. Jadi Allah itu memang fokus kepada ciptaannya yang namanya manusia untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa saling mengerti dan sebagainya. Kalau sama binatang itu sudah beda lagi. Gitu, derajatnya kan lebih rendah dari manusia. Gitu. Apalagi tumbuh-tumbuhan. Gitu. Jadi hanya manusia yang bisa berkomunikasi secara pribadi. Gitu. Iya Om. Karena kan semua juga setuju ya Om kalau manusia itu makhluk paling mulia itu udah disepakati. Betul, mereka tahu itu. Iya. Mereka tahu manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di dalam dunia. Iya. Nah ini Om, berlanjut lagi nih Om, mengenai kelahiran Tuhan ini kan juga ada silsilahnya ya Om ya. Nah katanya ada silsilah yang terputus sehingga meragukan ini keturunan Daud atau enggak, kan dibilangnya kan ini tahta Daud kan, dari keturunan Daud gitu. Nah itu gimana Om? Jadi itu mengenai silsilah Yesus sebagai manusia. Kalau di dalam Injil Matius itu jelas itu rangkaiannya dari keturunan Raja Daud. Tetapi kalau dari Injil Lukas itu kan Lukas kan bukan orang Yahudi, jadi dia kan dari nanya ini bagaimana silsilah Yesus itu, maka di situ ada
itu tuh mengambil mamanya. Oh iya Om. Itu ambil dari Maria. Nah, Ibu Maria pun dari silsilah di Injil Lukas itu nyambungnya juga ke Raja Daud itu. Jadi baik dari pihak Yusuf ya maupun dari pihak Ibu Maria atau Maryam itu semua menuju kepada Raja Daud. Oh iya Om. Maksudnya kerucutnya ke atas tetap ke Daud ya Om ya, gitu. Ya. Lagian kalau ditulis lengkap nggak cukup kali Om. Ya Om. Kalau ditulis lengkap gitu. Kalau ada. Ya betul, kalau nggak bisa. Iya Om. Alkitabnya mau setebal apa? Setebal ini aja males bacanya, gimana Om? Iya Om. Nah Om, jadi udah jelas tuh Om, silsilahnya sebetulnya nggak ada masalah ya Om ya. Dari sudut pandang manapun juga nggak masalah. Nah Om. Nah ini Om Ya, yang nggak ada masalah, cuma harus jelas satu dari pihak ibu langsung ke Raja Daud itu yang iya, dijudukan. iya. Nah, satu dari ayah Yusuf itu terus ke Raja Daud karena nubuatan itu janji kepada Daud bahwa keturunannya itu nanti akan menjadi Mesias secara manusia, keturunan Raja Daud. Seperti itu kan penjelmaan. Terus ini Om, masih di Injil Matius nih Om. Kok kenapa Om Matius menuliskan ada 14 ada 14 keturunan ya Om, dari Abraham sampai Daud, 14 dari Daud sampai Babel ya Om. Terus 14 lagi dari Babel sampai berita kelahiran sampai ke Yusuf mungkin ya Om maksudnya ya. Nah itu kenapa Om? Kok ditulisin 14 gitu Om? Matius itu orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu kelipatan 7 itu sangat penting. Wah, perhitungan juga ya berarti orang itu. Orang Yahudi perhitungan berarti. Makanya pintar dagang kata Om orang Yahudi itu. Nah, Om. Orang Yahudi itu sangat mementingkan angka. Wah, ini harus dekat ini. Orang Indonesia ke bawah-bawah budaya Arab ke bawah-bawah budaya Israel. Oh, itu ya Om, faktanya gitu ya Om. Sebetulnya ya. Oke lah Om, kita lanjutin dulu Om ini. Om mungkin bisa dijelasin juga Om dari Lukas 1 ayat 33 Om. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah ini Om, dia tuh jadi rajanya kaum keturunan Yakub itu siapa Om? Terus kenapa kok nggak jadi raja seluruh dunia? Bukankah datang ke dunia untuk jadi raja seluruh dunia Om? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu Yesus dilahirkan sebagai raja sebenarnya, tapi di hadapan Allah gitu. Dan itu silsilahnya kan nggak putus tuh dari Raja Daud itu gitu. Jadi Yesus memang raja, tapi di hadapan Allah. Tapi di hadapan manusia dia hanya keturunan Raja Daud. Nah kemudian dihitung dari mamanya juga keturunan Raja Daud gitu ya. Jadi supaya memastikan itu nubuatan tentang Mesias itu harus dilahirkan dari keturunan Raja Daud. Nah itu Injil mencatat sedemikian telitinya, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Yesus itu keturunan Raja Daud, gitu supaya orang jangan sangsi lagi. Gitu ya Om. Jadi kalau kaum keturunan Yakub itu maksudnya Daud ya Om ya, gitu. Nah, itu kan Yakub kan nenek moyang jadi Abraham, Ishak, Yakub. Yakub punya 12 anak. Salah satunya itu ada Yehuda yang kemudian menurunkan raja-raja Israel. Oh, iya Om. Sampai ke Daud gitu ya Om ya. Gitu maksudnya ya Om. Dan Yakub itu yang diubah oleh Tuhan namanya menjadi Israel. Oh, gitu Om. Iya. Ya. Ya, karena dirubah. Penting dikaitkan. Iya Om, karena kalau nggak menelusuri ke sana kan jadi gagal paham terus ya.
Om nggak bisa paham jadinya gitu. Kalau cuma sekilas gitu bacanya itu aja jadi susah untuk tahu. Kan harusnya kalau baca itu eh, ditelusuri ya Om, tadi perjanjian lamanya, perjanjian baru gitu. Mungkin ada apa yang bisa dibaca lah, literasi yang benar gitu. Mungkin itu literasi itu Om yang ngaco. Jadi makanya penafsirannya ngaco-ngaco ya Om. Ada manusia kan suka punya kebebasan untuk menafsir. Iya Om. Itu Om. Nah ini juga Om, jadi pertanyaan ya Pak. Om, waktu malaikat Gabriel ketemu Maria ya Om ya. Itu Roh Kudus gimana Om itu? Di dalam diri Maria udah ada belum gitu? Udah ada Roh Kudus dalam hati Maria gitu sehingga dia ngerti bahwa itu malaikat gitu, walaupun dia takut ya Om. Ya kan selalu kalau malaikat datang kan suka memperkenalkan diri. Dan itu Oh, supaya ya memperkenalkan diri, maka supaya jelas itu ya malaikat Jibril baik datang kepada Maria, malaikat Jibril juga datang kepada Yusuf juga supaya klop gitu kan. Jadi oh iya ya, supaya jelas. Oh. iya Jadi iya. bahwa ini apa Mesias akan lahir dari Maria ini. Dan yang dijanji-janjikan di seluruh perjanjian lama itu datangnya Mesias, ada yang diurapi sebagai raja penyelamat. Oh iya iya. Itu Mesias. Jadi menggenapi nubuatan tentang raja keturunan Daud, tapi juga menggenapi tentang datangnya juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Iya. dua penggenapan sekaligus gitu. Ya juru selamat ya raja gitu. Oh iya iya Om, iya iya. Makanya itu seringkali juga jadi salah ya Om, orang Yahudi atau mungkin orang Israel pada saat itu menganggap ini raja ya Om. Eh, Mesiasnya sebagai raja gitu, bukan sebagai juru selamat ya Om. Ya betul. Dan ada hal yang menekankan hal itu, bangsa Israel sedang dijajah Oh, oleh bangsa Romawi. oh, Karena orang dijajah kan nggak enak. iya iya iya. Dijajah itu dan bangsa Romawi itu termasuk kejam. Tetapi itu demi supaya ada keamanan, ada kelancaran apa pemerintahan, lalu lintas dan sebagainya, dan menjalankan hukum juga dengan tegas, maka itu pemerintah Romawi itu kelihatannya tuh kejam gitu. Tapi itu demi keamanan. Jadi waktu zaman Yesus mau lahir itu memang penjajahan Romawi gitu. Iya Om. Dan kalau Mesias datang ya harus membebaskan manusia dari penjajahan. Tetapi tafsiran orang Yahudi waktu itu mau membebaskan dari penjajahan Romawi gitu. Ada satu hal yang lebih apa namanya lagi, manusia itu perlu dibebaskan dari penjajahan dosa dan iblis Iya. gitu. Oke oke oke. Iya Om. Nah ini yang sering disalah paham, Yang seni pala. Iya iya. sering disalah Iya paham. betul Om. Ehm, Lalu ini Om, sebetulnya jadi kelahiran Tuhan Yesus itu seperti di Lukas 1 ayat 37 ya Om. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil kan Om. Makanya terjadinya ini melihat dari bagi Allah nggak ada yang mustahil gitu. Jadi bisa bisa aja berbagai cara kan untuk Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi Allah menggunakan cara ini ya Om, melalui Maria dan Yusuf dan kelahiran Yesus sebagai manusia untuk menebus dosa manusia juga sebetulnya ya Om. Gitu. Ya, jadi itu kan sebenarnya berita utamanya itu firman Allah menjelma Iya. menjadi manusia Yesus itu kan. Iya. Nah, kemudian karena Yesus ini penjelmaan dari firman Allah, maka pengikut Yesus memanggil Yesus sebagai Tuhan. Iya. Kristus Tuhan di negeri Daud katanya. Iya. Jadi itu memang dari lahir Yesus sudah dipanggil Tuhan. Itu Iya. karena dia penjelmaan.
Itu karena penjelmaan. Anak manusia biasa kita nggak mau Yesus itu Tuhan, tapi karena kita tahu Yesus itu adalah penjelmaan dari firman Allah. Saya kan dari latar belakang non Kristen, saya dibesarkan itu ya darinya kan agama ya di sekolah negeri gitu kan, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Nah itu saya harus mempunyai konsep yang jelas siapa Yesus itu. Nah, sudah tahu Yesus itu adalah penjelasan firman Allah, saya rela memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Itu. Semoga penonton jadi berkat nih kesaksiannya Om. Om, terakhir nih Om, pertanyaan terakhir ya Om ya. Pertanyaan terakhir. Di Matius 1 itu diceritakan malaikat tuh ngomong bahwa ke Yusuf ya Om ya. Ini akan diberi nama akan mengandung melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita gitu. Tapi kalau di Lukas itu ke Maria gak ngomong Immanuel ya Om, cuma ngasih tahu namanya akan jadi anak Allah yang kudus gitu ya Om. Itu gimana, saling melengkapi atau gimana Om? Itu Pak Alfa sudah bilang saling melengkapi. Kalau Injil Matius itu sebagai orang Yahudi, maka dia mementingkan sekali tuh penggenapan yang raja Yahudi yang akan datang ke dunia itu. Jadi maka silsilah itu dijelaskannya sedemikian rupa tuh sebagai keturunan raja. Gitu. Nah, kalau Injil Lukas itu meskipun sampai kepada Daud, tetapi Lukas itu jadi lebih mementingkan kemanusiaannya itu. Jadi betul-betul Yesus itu menjadi manusia. Gitu. Oke Om. Jadi udah jelas nih ya buat para pemirsa, penonton, sobat Alpetra, sudah jelas ya bahwa kenapa kok selalu disebut Yesus itu Tuhan kok jadi manusia. Nah, ini udah jelas, tadi dijelaskan panjang lebar sama Om. Baik Om, sebelum menutup seperti biasa Om, closing statement dari Om. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang Mesias akan lahir menjadi manusia. Tempat lahirnya, garis keturunannya, sifat-sifatnya dan sebagainya banyak lah. Ya, sesudah waktunya genap kata Alkitab itu, maka Mesias itu lahirlah sebagai manusia Yesus gitu. Nah, itu jadi kalau Injil Matius penekanannya itu sebagai keturunan raja, ya Raja Daud gitu. Kalau di Injil Lukas itu penekannya sebagai manusia sejati, tapi tetap juga dari keturunan Raja Daud begitu. Baik Matius, baik dari Markus sih tidak jelas ya kalanya. Injil Lukas dan di dalam Injil Yohanes itu melengkapi semuanya bahwa firman Allah menjelma menjadi manusia, Yesus itu gitu. Jadi empat itu semuanya diperlukan untuk menjelaskan siapa Yesus itu ya, terutama kalau Injil Yohanes itu. Jadi kan kalau Injil Matius, Markus, Lukas orang masih bertanya-tanya, jadi Yesus itu sebenarnya siapa gitu kan. Ya memang keturunan Raja Daud, tetapi itu sampai ke Injil Yohanes, Rasul Yohanes itu terus terang mengatakan dia itu penjelmaan dari firman Allah yang kekal gitu. Dialah firman Allah yang menjelma menjadi manusia, sekaligus sifat Allah sekaligus sifat manusia. Maka Injil Yohanes itu tetap diperlukan. Kan ada orang bertanya kenapa mesti 4 Injil gitu kan. Ya, jadi Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi yang menanti-nantikan Raja Daud itu, katanya apa Mesias itu harus dilahirkan dari keturunan Raja Daud. Nah, kalau Markus itu penekanannya bahwa Mesias itu hebat mujizat itu, supaya orang latar belakang kafir jangan ragu-ragu lagi. Yesus itu Mesias karena segala kuasa ada di dalam tangannya, karena dialah yang betul-betul menyatakan Allah yang maha kuasa itu.
Nah, kalau Injil Lukas itu tadi kan apa namanya, dia betul-betul manusia, memang keturunan Daud, tapi kemudian yaitu manusia mujizatnya luar biasa. Itu Injil Lukas itu ya saling melengkapi lah. Tapi masih orang bertanya-tanya, jadi sebenarnya Yesus itu siapa? Jadi sebelum abad pertama selesai, Rasul Yohanes itu dapat itu apa, ilham dari Roh Kudus untuk melengkapi 3 Injil itu menjadi 4 Injil. Jadi pemubazir ada 4 Injil. Iya. Terus terang, Yesus itu siapa? Firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi Isa itu rohullah kalamullah, kata bahasa Arabnya. Oh iya. Gitu. Itu ya firman Allah, ya roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Iya. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Ya makanya menjelma benar-benar jadi manusia. Baik sahabat Alpetra, cukup panjang dan lebar dan luas penjelasan dari Om Yan tentang tema kita hari ini. Dan tentunya masih ada tema-tema menarik lainnya yang akan kita tayangkan. Tapi saat ini sampai sini dulu perjumpaan kita di tayangan kali ini. Kiranya menjadi berkat. Terima kasih Om untuk penjelasannya. Iya, salam Maranatha.